Ribuan warga berdesakan berebut pembagian zakat di Masjid Raya Kota Makassar. Warga takut tak kebagian zakat saling dorong untuk bisa masuk ke dalam masjid. Sejumlah warga terjepit di tengah antrian akibatnya 2 orang wanita pingsan dievakuasi karena kelelahan di tengah kerumunan. Pembagian zakat ini akhirnya berjalan lancar setelah panitia bersama petugas gabungan melakukan skema pengamanan menertibkan warga. Setiap warga mendapatkan amplop berisi uang Rp150.000. Berdesakan itu kenapa? Ya karena banyaknya masyarakat yang antusias dalam pembagian ini sehingga kapasitas masjid yang menampung itu sedikit, ya tidak banyak, dan sedangkan massa atau masyarakat yang datang banyak berjubel. Dan mereka pada ingin duluan mendapat pembagian, jadi mereka saling dorong. Pasca selesai pembagian, warga yang belum mendapat kebagian zakat nekat menerobos masuk ke rumah pengurus yayasan. Warga membubarkan diri setelah petugas gabungan meredam aksi dari rebutan warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menjadi korban kecelakaan mudik maut di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Karawang pada Senin lalu. Korban yaitu supir Grand Max dan 2 anaknya serta 1 keponakannya. Duka mendalam keluarga menyelimuti ruang jenazah RSUD Karawang, tempat para korban kecelakaan maut KM 58 disemayamkan. Dari total 12 korban tewas, 4 diantaranya merupakan satu keluarga, yaitu sopir mobil travel Ukar dan kedua anaknya Zihan dan Sandy, serta 1 keponakan Rizky Prasetyo. Keempat korban satu keluarga ini merupakan warga Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Sebelum kecelakaan terjadi, sopir travel Ukar dan anak laki-lakinya baru saja menjemput putri serta keponakannya di Bekasi untuk mudik ke Ciamis. Yang satu kakak 3 orang, yang beda kakak Muhammad Rizky, beda kakak. Kecelakaan maut di KM 58 Karawang Senin lalu menewaskan 12 orang penumpang mobil travel Grand Max. Kecelakaan terjadi saat mobil travel menyeberang ke jalur kontraflow dan tertabrak bus hingga terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menggelar open house di Istana Negara. Selain masyarakat umum yang datang sejak pukul 6 pagi, open house juga dihadiri para menteri kabinet. Dan berikut laporan Putu Bagus dari Istana Negara. Ya baik pemirsa, Presiden Jokowi mengundang sejumlah warga dan masyarakat untuk open house di tempat saya melaporkan saat ini di Istana Negara, di mana memang seperti yang terlihat di dalam layar kaca Anda begitu di belakang saya. Para sebagian warga ini sudah berkumpul untuk melaksanakan Hari Raya Kemenangan bersama Presiden Republik Indonesia. Dan selain dengan warga dan masyarakat, Presiden Jokowi juga mengundang sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan yang memang terkonfirmasi untuk hadir, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada pula Menteri Investasi Bahlil dan ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu memang ini dibagi 2 sesi, sementara untuk sesi pertama melakukan open house dengan warga masyarakat, lalu setelah bertemu dengan warga dan masyarakat berlanjut dengan Menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya pula Presiden Jokowi bersama dengan keluarga begitu dan Ibu Negara Iriana Jokowi melaksanakan ibadah sholat Id terlebih dahulu, tepatnya di hari Rabu 10 April 2024 di Masjid Besar Istiqlal, Jakarta. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, selain Presiden Jokowi, para calon presiden juga mengikuti sholat Id di masjid atau lapangan dekat kediaman. Salah satunya adalah Anies Baswedan yang mengikuti sholat Id di masjid tak jauh dari rumahnya Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan keluarga melaksanakan sholat Id di Masjid Babul Khoirot tak jauh dari kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies beserta keluarga tiba pada pukul 6.30, kompak mengenakan pakaian coklat muda. Kedatangan Anies disambut hangat para jemaah yang telah hadir. Rencananya Anies juga akan menggelar open house sore ini sekitar pukul 15 di kediamannya di Lebak Bulus.
Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengikuti sholat id di lapangan Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta. Ganjar datang bersama putranya Alam Ganjar dan keduanya duduk di saf sholat paling depan. Sementara istri Ganjar, Siti Atikoh, berada di saf perempuan. Usai sholat id pada pukul 8 pagi, Ganjar langsung menggelar open house di kediamannya di Dusun Tegalsari, Ngemplak, di mana ratusan masyarakat pun antri datang untuk bersilaturahmi dengan Ganjar Pranowo. Selain di Sleman, Ganjar juga akan menggelar open house di hari kedua hingga keempat Lebaran di Tawangmangu, Purworejo, dan Purbalingga. Sementara itu pemirsa, jutaan warga di tanah air Rabu pagi menggelar sholat Idul Fitri. Di DKI Jakarta, sholat digelar di lapangan Jalan Raya hingga di depan gereja. Ribuan umat muslim memadati kawasan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur menggelar sholat id dipimpin Imam Tengku Mahmil dan Khotib Rahmani Wahid. Sholat id berlangsung hikmat dilaksanakan di depan gereja Koikonia. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sholat id digelar di Simpang 5 Semarang dipimpin Imam Kiai Haji Ulil Absor Al-Hafiz. Di Kabupaten ribuan umat muslim memadati kawasan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur menggelar sholat id dipimpin Imam Tengku Mahmil dan Khotib Rahmani Wahid. Sholat id berlangsung hikmat dilaksanakan di depan gereja Koikonia. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sholat id digelar di Simpang 5 Semarang dipimpin Imam Kiai Haji Ulil Absor Al-Hafiz. Barat, ribuan umat muslim menggelar sholat id dipusatkan di lapangan Stadion Baning. Sementara di Bandung Barat, ribuan warga melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Kota Cimahi. Warga dengan khusyuk mengikuti sholat Idul Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 8.000 warga binaan dan lembaga pembinaan khusus anak mendapatkan remisi di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Artis Ahmad Zhoni yang terjerat kasus narkoba mengikuti sholat Idul Fitri di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Ribuan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta Rabu pagi menjalani sholat Idul Fitri di halaman Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Di Lapas Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, artis Ahmad Zhoni bersama ribuan narapidana lainnya juga melaksanakan sholat Idul Fitri. Ahmad Zhoni terjerat kasus narkoba dan merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Jakarta Barat. Yang bersangkutan kita terima dititip oleh daripada Kejaksaan, beliau berperilaku baik dan mengikuti seluruh proses ketentuan yang berlaku yang ada di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Bertepatan dengan Hari Raya Lebaran, lebih dari 8.000 warga binaan dan lembaga pembinaan khusus anak mendapat remisi. Bahkan 158 warga binaan lainnya langsung dinyatakan bebas. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi sebanyak 8.906 orang di DKI itu mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Momen Idul Fitri dijadikan warga binaan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahannya jika sudah bebas. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, di hari Lebaran, ribuan pemudik masih memadati stasiun Pasar Senen. Pemudik memilih mudik hari ini usai melakukan sholat Idul Fitri. Kepadatan pemudik di hari Lebaran masih terjadi di stasiun Pasar Senen sejak siang ini. Pemudik memilih pulang hari ini untuk menghindari kepadatan. Diprediksi hingga sore ini masih ada pemudik yang akan melakukan perjalanan pulang kampung. Sementara itu pemirsa, volume kendaraan arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar meski mulai mengalami penurunan. Arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini kembali kondusif, ramai lancar dan bahkan terlihat lebih senggang.
Data Jasa Marga, ada sekitar 5.000 kendaraan melintasi kendaraan gerbang tol Cikatama turun dibanding hari sebelumnya yang mencapai sekitar 10.000 lebih kendaraan yang melintas. Sistem rekayasa, kontraflow dan juga one way sudah tidak lagi diterapkan. Bisa lebih dari 3.000 pengunjung memadati kawasan wisata Ancol di hari pertama libur Lebaran, di mana diprediksi akan ada sekitar 800.000 pengunjung untuk periode libur Lebaran hingga 21 April mendatang. Dan berikut laporan dari Ayu Pratiwi. Ya pemirsa, kawasan wisata Ancol ramai oleh para pengunjung yang menghabiskan libur Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Tercatat sudah lebih dari 3.300 pengunjung yang hadir di kawasan wisata Ancol dan diprediksi jumlah ini masih akan terus bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung. Dan untuk periode libur Lebaran di tanggal 10 April hingga tanggal 21 April 2024 diprediksi akan ada sebanyak 800.000 pengunjung. Sehingga dari pihak Ancol menyediakan beberapa posko mulai dari posko keamanan hingga posko kesehatan. Dan juga untuk menyambut sukacita di Hari Raya Idul Fitri, pihak Ancol menyediakan berbagai macam acara yang digelar dari tanggal 11 hingga tanggal 14 April 2024. Di antaranya acara pawai ketupat, kemudian ada acara untuk masak bersama para pengunjung, nantinya akan melakukan masak bersama yaitu menu-menu lebaran seperti opor dan juga sayur labu. Nanti para pengunjung bisa menikmatinya secara langsung dan juga ada live musik serta konser musik yang diisi oleh musisi-musisi ternama di ibu kota seperti The Massive, Viera hingga Lashant yang nantinya akan digelar pada tanggal 12 hingga tanggal 14 April 2024. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menunjukkan kepedulian dan juga perhatian kepada anak-anak yatim piatu. Kali ini bantuan diberikan kepada Yayasan Sosial Yapit di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan anak yatim piatu dan lansia Bantar Gebang, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat gembira dengan kedatangan MNC Peduli. MNC Peduli memberikan bantuan berupa sembako sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Tak hanya itu, MNC Peduli juga menggelar kegiatan menggambar dan mewarnai bagi anak-anak yatim piatu. Seru, terus dapat oleh-oleh, kayak senang banget bisa mewarnai. Pokoknya bagus lah, kayak enak itu. Terima kasih MNC Peduli. Alhamdulillah sih Mbak bisa membantu, mudah-mudahan MNC Peduli tambah maju, sukses melalui Yayasan Yapit. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada lagi. Terima kasih. Bantuan ini berasal dari karyawan MNC Group yang disalurkan oleh MNC Peduli agar warga yang membutuhkan tetap semangat menjalani Ramadan. Kami dari MNC Peduli mempunyai program berbagi berkah Ramadan yang disalurkan melalui Yapit untuk saudara-saudara kita yang ada di Bandar Gebang. Ini bagian daripada kontribusi daripada karyawan-karyawan MNC Group. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga penerima dan juga pada MNC Peduli yang sudah membantu. MNC Peduli akan terus menebar kebaikan bagi sesama sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nur Aryadin, iNews melaporkan.